Hahaha, kalian pasti terkejut kan? Oh, enggak ya? Ya udah. Oi, bengong aja. Mikirin baluna yang kesurupan ya? Berbicara masalah kesurupan, apakah kalian ada yang tahu bagaimana rasanya kesurupan? Apakah kesurupan itu rasa cilok? Enak rasa puyuhnya juga. Rasa puyuhnya juga. Perhatian bagi yang berpuasa, mohon bersabar, ini ujian. Tunggu buka puasa. Sambil kita menunggu berbuka puasa, mari kita cari tahu bagaimana proses kesurupan itu. Bagaimana sih? Oi, Samad. Kok malah buka duluan sih? Belum azan, coy. Ah, sudahlah. Kawanku yang berbahagia, mari kita cari tahu tentang bagaimanakah proses kesurupan itu. Woi, harusnya yang nanya gue, Samad. Ah, biarin. Apakah saat proses kesurupan tersebut Jin hanya numpang makan seblak? Tapi bulan puasa kan setan pada dirantai. Mana bisa makan seblak? Penasaran juga nih. Daripada penasaran terus, yuk kita cari tahu. Membalik kuya. Membalik kuya. Mayan nafsu. Membalik kuya. Konon, jin diberi kemampuan untuk merubah wujud jadi apa saja. Macamnya pun ada banyak, seperti jin dari golongan jenis-jenis hewan dan jenis pohon. Kamu percaya kan sama makhluk yang tidak kasat mata? Prinsipnya, tidak tampak bukan berarti tidak ada. Si Udin malah bengong. Sayangnya, mereka ini ternyata suka usil. Gak sedikit mereka yang mengusik kehidupan manusia dengan menjadi parasit yang bisa jadi ada di dalam tubuh orang-orang di dekatmu, atau bahkan di dalam dirimu sendiri. Keadaan ini biasa disebut kerasukan atau kemasukan atau kesurupan. Perhatian bagi yang berpuasa, mohon bersabar, ini ujian. Tunggu buka puasa. Kesurupan yang seringkali tidak disadari oleh orang-orang yang dihinggapi. Lu ngapain naik, Samad? Aduh, punggungku. Mari kita ulas. Konon, jin diberi kemampuan untuk merubah wujud jadi apa saja. Macamnya pun ada banyak, seperti jin dari golongan jenis-jenis hewan, jin pohon, dan lain-lain. Ini bukan jin, Samad. Salah seorang korban jin bersedia menceritakan pengalamannya. Tapi aku gak kesurupan, Paman. Bukan kamu, Samad. Aduh, punggungku. Oke, korbannya gak ada. Gak jadi deh, gara-gara si Udin. Jadi, kesurupan itu ada beberapa tanda-tanda. Pertama, kelima indera tubuh akan merasakan sensasi yang berbeda dari biasanya. Orang yang kesurupan sungguhan akan mengalami rasa yang sangat aneh di tubuh mereka. Sementara mata akan seakan tertarik ke dalam tubuh dan mengalami iritasi. Selain itu, bibir, mulut, dan tenggorokan akan menjadi sangat kering. Aduh, lagi sakit tenggorokan nih. Kayaknya mau flu. Minumlah segar. Tenggorokan kering. Dengan adanya energi yang kuat, muka dan tubuh orang yang kesurupan akan berubah sedikit dari biasanya. Kulit dari orang yang kesurupan akan berminyak dan kadang timbul ruam-ruam. Jika kulitnya disentuh, orang kesurupan akan mengalami sensasi merinding. Yang kedua, gejala yang berhubungan dengan 9 pembukaan tubuh. Rasa sakit tertentu dan gangguan sistem pencernaan akan terjadi. Berhubungan tubuh kemasukan energi yang benar-benar negatif. Semua jalur lubang tubuh akan berpengaruh. Ini sebagai bentuk perlawanan tubuh untuk mengeluarkan energi negatif tersebut. Orang kesurupan akan wajar mengalami batuk, mengantuk, sendawa, bersin, dan lain sebagainya.
Soal selera makan, bisa jadi sangat kehilangan selera atau selera makannya malah menggila dan tak terkontrol sehingga tidak akan ada rasa kenyang, seblak, lapar. Sementara itu, saat dan pasca kesurupan, orang bisa mengalami sensasi ditusuk-tusuk di tubuhnya, pusing hebat, nyeri punggung, gatal berlebihan, kram, atau bahkan sensasi terikat erat. Minum obat. Pakai mimpi nih. Yang ketiga, sistem reproduksi dan organ motorik juga akan terjadi, bahkan menimbulkan suara aneh-aneh. Ketika kesurupan tidak diatasi dan energi negatif tetap berdiam di dalam tubuh, sistem reproduksi akan susah berjalan normal, terutama untuk wanita. Wanita diketahui bisa berpotensi kehilangan kemampuan untuk hamil, berkali-kali keguguran, atau janin meninggal di dalam rahim. Dari segi organ motorik, orang kesurupan akan sering melakukan gerakan-gerakan gelisah dan susah lelah. Sedangkan suara yang ditimbulkan bisa sangat aneh, seperti suara hewan atau gender yang berlawanan dengan orang yang kesurupan. Agus, ada nggak? Ada mbak. Coba lagi. Gus! Gus! Oh, Gus! Setelah itu semua terjadi, biasanya orang tersebut gak mengingat apa yang terjadi. Yang keempat, adanya perubahan drastis pada energi vital sesuai tingkat stres sebelum mengalami kesurupan. Energi vital atau yang dalam ilmu spiritual dikenal dengan istilah prana sakti. Begitulah. Baca sendiri. Adalah energi hidup berkesinambungan yang mendukung kerja tubuh dan kesadaran. Untuk orang normal, energi vitalnya adalah 100%, sedangkan orang yang Orang yang sudah terlatih secara spiritual, energi vitalnya bisa mencapai 130%. Salahnya, tekanan dari energi negatif hantu yang mempengaruhi seseorang bisa mempengaruhi energi vital secara drastis. Itu karena dibutuhkan untuk melawan energi negatif tersebut. Jika energi vital seseorang menurun sehingga mencapai kurang dari 30%, orang tersebut akan tewas. Kayak si Udin. Jadi, itulah penjelasan ilmiah tentang apa yang terjadi pada seseorang ketika ia kesurupan. Apakah kamu pernah mengalaminya? Atau orang sekitarmu yang pernah mengalaminya? Atau siapa? Si Udin.